Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih perkenankan kita memberikan nikmat sehat dan kelapangan waktu, dan kita dapat bersilaturahim di majelis ilmu yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah untuk kita semua pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi sampaikan, saya akan bawakan materi tentang etos akidah. Sebenarnya apa yang kurang dari umat ini? Sebenarnya semua sudah lengkap. Ya, umat ini banyak, umat ini memiliki keunggulan-keunggulan. Dan kita lihat kaum muslimin di Indonesia cukup mewarnai dan lain sebagainya. Tapi tentu saja segala keunggulan dan kelebihan itu masih banyak kekurangan-kekurangan. Umat Islam di Indonesia ini terlebih lagi yang paling minusnya adalah masalah akidah. Satu contoh kecil saja, masih ada sebagian umat Islam ini yang tertipu. Contohnya, kalau sakit perginya datang berobat ke ustaz atau kiai. Padahal kalau ustaz yang benar atau kiai yang benar, kalau berobatnya datang dokter. Tapi umatnya malah datang ke kiai, ke ustaz. Fenomena seperti ini sekarang cukup mengemuka di tengah-tengah masyarakat. Sekarang kalau sudah merasa tertipu, melapornya ke atau mengadunya ke majelis ulama. Aneh. Padahal ulama sendiri kalau tertipu melapornya ke polisi. Kenapa umat ini tidak melapor kalau masalah penipuan seperti itu tidak ke polisi? Kenapa harus ke FUI? Ya, ini anomali di tengah masyarakat, kejanggalan. Kenapa? Karena ketidakcerdasan, ketidakmatangan ya, dari umat kita ya, karena juga dipengaruhi oleh media yang menggambarkan sosok-sosok ya, katakanlah figur ustaz yang katanya bisa menyembuhkan, bayar atau haruskan bayar sekian ya, lalu merasa ditipu. Kenapa kalau sudah jadi korban baru melapornya ke RI? Kenapa tidak sebelumnya tanya dulu kepada majelis ulama apakah benar seperti ini, praktek seperti ini apakah dibenarkan menurut saya? Soal itu saya sendiri di MUI merasa ini kadang-kadang MUI ini seolah-olah seperti tempat sampah. Apa yang buruk-buruknya dari umat ini diadukan ke ulama. Tapi kalau umatnya senang-senang, enak-enak, tidak pernah diadukan atau melapor ke ulama. Apalagi komisi kita ini, komisi pengkajian, semua sampah-sampah masyarakat itu yang kemudian yang harus kita bersihkan. Ya. Sebenarnya tidak bisa majelis ulama itu sendirian untuk menyelesaikan masalah-masalah umat ini.
dibutuhkan kecerdasan dan kematangan masyarakat, terutama para figur-figur dai yang menjadi figur publik atau public figure ya. Itu untuk mencerdaskan dakwahnya, itu harus mencerdaskan, bukan malah meninabohkan, bukan malah diisi dengan khurafat-khurafat ya, bukan malah diisi dengan janji-janji surga yang lalu menghilangkan daya kritis di tengah-tengah masyarakat. Sebab itu ini menjadi tugas kita bersama. Nah, bagaimana kekurangan di umat ini dalam masalah akidah ini harus kita perbaiki. Sebab itu etos akidah ini sangat diperlukan. Sebagaimana kita etos kerja kita harus ditingkatkan, kualitasnya harus diperbaiki ya, dan menghasilkan produk atau hasil yang maksimal optimal. Seorang pegawai, karyawan diukur dengan etos kerja. Kalau seorang muslim, dia sebagai hamba Allah, maka dia harus diukur dengan apa? Sebagai hamba Allah yang baik, standarnya, ukurannya disebut baik, harus memenuhi ya, kualifikasi standar etos akidah dan etos ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa membenahi akidah kita, keyakinan kita, karena ini yang memandu ya, segala tindak tanduk dan perbuatan kita, apalagi dinyatakan di dalam kitab-kitab ya, kaidah para ulama menyatakan bahwa amal baru bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau landasan imannya benar. Setiap amal yang tidak dilandasi dengan keimanan atau ilmu akidah yang benar, maka amal itu mardudatun la tuqbal, tertolak dan tidak diterima oleh Allah. Bapak Ibu saudara hadirin yang berbahagia, salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, yaitu Ibrahim bin Adham, pernah memberikan nasihat kepada kita bagaimana dari nasihat itu kita bisa meningkatkan etos akidah kita. Beliau menyentil kita semua dengan 10 ungkapan atau nasihat dalam rangka kita bisa meningkatkan kualitas dan etos daripada akidah kita. Yang pertama, kata Ibrahim bin Adham, Araftullaha wa lam tu'addu haqqahu. Kalian mengenal Allah tapi tidak melaksanakan atau menunaikan hak-haknya Allah. Kita kenal Allah dari pelajaran kita, dari orang tua kita, dari buku-buku yang kita baca, kita pelajari, diajarkan oleh guru-guru kita. Kita bisa mengenal Allah itu Esa, Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Pemberi rezeki, Allah itu Maha Penyembuh. Tapi kita sendiri tidak beriman dengan benar. Bagaimana beriman tidak benar? Ya, kita tahu mengakui Allah itu Esa, tetapi kita mengesakan yang lain. Apalagi zaman sekarang, pada saat materi, kebendaan, hedonisme menjadi idola, mendominasi di hidup setiap kehidupan kita, tidak jarang dan tidak sedikit di antara kita ini yang menjadikan keuangan itu yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila itu berubah, ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Esa. Kita tahu Allah adalah
yang Maha memberi rezeki, tetapi kita mesti yakin bahwa setiap rezeki ini sudah diatur oleh Allah. Kita tidak perlu mendapatkannya di luar dari jatah yang sudah ditetapkan oleh Allah, tapi kita malah melakukan hal-hal yang tidak baik, mempercepat atau melanggar keyakinan kita sendiri bahwa Allah yang memberi rezeki, malah kita mengambil harta milik orang lain. Nah, contoh di antara kelemahan akidah kita, ketika kita tidak melaksanakan atau menunaikan hak-hak Allah, malah lebih menunaikan hak-hak selain Allah. Contohnya apa? Setiap pagi kita semangat, sudah mengantri di stasiun kereta, sudah pergi kadang yang mau keluar kota, berangkat ke airport, 1 jam harus menunggu rela, menunggu pesawat, walaupun pesawatnya belum datang, kita sudah tunggu. Pagi-pagi buta, kita sudah keluar dari rumah, mengejar transportasi supaya tidak ketinggalan kereta. Kalau ketinggalan sedikit sudah penuh, sudah macet dan lain sebagainya. Hak-hak manusia kita tunaikan, tetapi hak-hak Allah kita seringkali abaikan. Kayaknya belum ada atau jarang yang orang itu menunggu misalnya sholat subuh 1 jam sebelumnya sudah hadir, sudah ngantri, ya kan? Belum ada. Orang pagi-pagi kita sudah ngantri di masjid untuk menunggu waktu sholat subuh. 1 jam menunggu waktu sebelum maghrib, 1 jam menunggu sebelum waktu zuhur dan seterusnya. Kita lebih takut terlambat untuk datang rapat dengan pimpinan, takut setengah mati. Tapi kita merasa tidak takut kalau kita terlambat untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, ini kelemahan kita yang harus sama-sama kita perbaiki. Yang kedua, dari Ibrahim bin Adham, qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bihi. Kalian gemar membaca Al-Quran, tetapi kalian tidak mengamalkan isinya. Nah ini, jadi gerakan membaca Al-Quran harus dibarengi, harus paralel, harus bersama-sama dengan upaya kita semampu kita untuk mengamalkan isi Al-Quran. Makanya para sahabat Nabi SAW terdahulu, mereka menyatakan kami tidak akan menghafal baca 10 ayat Al-Quran lalu menghafal ayat yang baru lagi setelah itu atau membacanya, kecuali kami sudah terlebih dahulu berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mengamalkan kandungan 10 ayat yang kami baca dan kami hafal sebelumnya. Ini lebih baik. Sebab itu membaca Al-Quran ini akan lebih bermanfaat, akan lebih barokah kalau kita juga membaca resapi maknanya. Membaca Al-Quran dengan maknanya. Ini bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bukan bangsa Arab atau orang Arab yang bahasa ibunya adalah bahasa Arab. Orang Arab saja ketika membaca Al-Quran tidak langsung otomatis paham maknanya. Bagaimana dengan kita ya? Bahasa sehari-hari kita, bahasa ibu kita bukan bahasa Arab. Sebab itu, mari kita perkuat, tingkatkan etos akidah kita ini dengan membaca makna Al-Quran dan tidak berupaya setelah itu untuk mengamalkannya dengan baik. Rasulullah SAW bagaimana dinyatakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, menyatakan bahwa Nabi itu adalah sosok
the living Quran. Sosok Al-Quran yang hidup berjalan di muka bumi. Karena apa? Akhlaknya adalah Al-Quran. Ya. Yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, "Idda'aitum udwan asy-syaitan wa ata'tum." Kita sebagai muslim yang hamba Allah diperintahkan oleh Allah untuk memusuhi setan, malah kita bukan yang memusuhi tetapi mentaati dan menuruti perintahnya setan. Jadi kita jadi pengikutnya, kita jadi apa? Pemusuhnya, kita malah menuruti semua perintah-perintah yang datang dari setan. Padahal setan ini adalah musuh yang nyata bagi kita. Memang cara setan untuk menjerumuskan manusia ini kan caranya yang enak. Semua hal-hal yang maksiat itu selalu enak, mudah, ya, terputar jalannya. Itu caranya setan untuk menggoda kita. Tapi di balik itu semua setan sudah memiliki rencana untuk menghancurkan manusia. Itu sudah janjinya dari awal dahulu bahwa kami akan menjerumuskan dan mencelakakan anak-anak Adam. Ya, itu sudah janji setan. Nah, kita sekarang tahu itu adalah kehendak dan kemauan setan yang mengganggu kita supaya kita tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada aturan, tidak taat kepada hal-hal yang sudah menjadi aturan kita bersama, tetapi malah kita mentaati perintahnya setan. Yang keempat, kata Ibrahim bin Adham, "Idda'aitu hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnati." Ya. Kita mengklaim, mengakui kita ini mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita tidak mau melaksanakan sunnah Nabi. Ya. Cinta Rasul, cinta Nabi dijadikan lagu, dijadikan nasyid, dijadikan sholawat, puji-pujian luar biasa. Tetapi kita masih kosong dari pengamalan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta Nabi ini, cinta Rasul, posisinya sangat tinggi. Syarat bagi kita untuk dicintai oleh Allah SWT adalah harus mengikuti Rasulullah. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum." Mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti sunnahnya, itu adalah sarana untuk datangnya dua kebaikan bagi kita. Yang pertama, kita akan dicintai oleh Allah, dan yang kedua, kita akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Sebagaimana pesan ayat tersebut. Ya. Mengikuti sunnah Nabi ini juga akan menjauhkan kita dari segala macam bid'ah dan kesesatan. Karena bisa jadi, ya, orang-orang, ya, para penganjur aliran-aliran sesat itu berdalil dengan Quran. Tapi pemahaman Qurannya diselewengkan. Ya. Pemahaman Qurannya ditarik-tarik, ya, seperti karet. Jadi pemahaman karet atau penafsiran karet, ya, terhadap kitab suci Al-Quran. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau di masanya menghadapi pembangkangan dan penyesatan kaum Khawarij, ya, beliau mengutus sepupunya, yaitu siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, untuk mendebat, ya, orang-orang Khawarij ini. Pesan Sayyidina Ali kepada sepupunya Abdullah bin Abbas ini dalam rangka mendebat ataupun mematahkan argumentasi orang-orang Khawarij yang ciri-cirinya semangat,
beragamanya tinggi, mengklaim Al-Quran sebagai satu-satunya hukum, tetapi mereka lemah ya dalam pemahaman agama itu sendiri karena tidak bersandar kepada sunnah dan pengamalan dari Nabi SAW. Sayyidina Ali mengatakan kepada Ibnu Abbas, debat mereka dengan sunnah, dengan pengamalan Rasulullah SAW, jangan dengan Al-Quran, karena Quran itu hamalul wujud. Quran ini maknanya bisa banyak, ya, bisa senantiasa berkembang dan berubah-ubah. Tapi pemahaman Al-Quran yang benar itu harus dibingkai oleh sunnah Nabi. Harus dibingkai oleh sunnah Nabi, petunjuk dari Nabi SAW. Bagaimana mengamalkan Quran itu dicontohkan oleh Nabi. Bagaimana pengamalan tentang jihad, bagaimana pengamalan Nabi dalam menegakkan hak asasi manusia, dalam mendakwakan agama, itu dalam sunnah. Bagaimana menghalau ataupun mematahkan argumentasi atau dalil-dalil syubhat-syubhat dari kelompok sesat ini, para ulama sepakat bahwa kita harus berpegang teguh kepada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi gunanya sunnah ini dalam kehidupan umat Islam ya, adalah yang pertama sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui sunnah Nabi, dan yang kedua satu-satunya cara untuk mengamalkan Islam yang benar ya, dalam kehidupan kita ini berdasarkan Al-Quran itu adalah mengikuti garis sunnahnya Rasulullah. Mengikuti sunnah Nabi itu adalah yang menjamin keautentikan ya, ajaran Islam ini. Saudara hadirin yang berbahagia, yang berikutnya kata Ibrahim bin Adham, "Idda'aitu dukhulal jannah." Yang kelima, kata beliau, kalian selalu berharap-harap, berdoa ingin masuk surga. Walau ta'malulah, tapi nggak pernah beramal untuk supaya bisa dapat surga. Jadi cuma berharap tapi nggak berusaha. Ya, jadi ini doa dan harapan yang tidak sesuai dengan tindakan. Ya. Sebab kadang-kadang seringkali kita ini salah kaprah, ya, ingin pintar, ingin jadi orang, tapi nggak mau belajar, malas. Ini kira-kira bisa nggak doanya? Ya Allah, jadikan saya orang pintar, dapat kerja bagus, tapi malas belajar. Waktu mahasiswa, ya kan bakalan jadi orang pintar, IPK-nya tinggi, dapat pekerjaan bagus, nggak mungkin kalau malas belajar. Ini cuma doa saja. Ya Allah, saya pengen naik haji, tapi nggak pernah berusaha, nggak pernah berupaya untuk mewujudkan cita-cita dan doanya. Ya, jadi cuma doa saja, berharap saja, tapi tidak ada realisasi usaha untuk mewujudkan cita-cita dan doa. Nah, ini yang tidak benar, karena untuk masuk surga ya, harus ada upayanya, ada harganya yang harus kita beli. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Salah satunya kata Allah dalam Al-Quran, Allah membeli dari orang-orang beriman harta, nyawa mereka dengan imbalan apa? Dengan imbalan masuk surga. Itu sudah kena di dalam Quran. Jadi kalau kita mau masuk surga harus berjuang mewujudkan keinginan kita. Sampai Allah membeli, bahasanya itu membeli. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna aw yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan. Ya, Allah beli. Jadi seolah-olah untuk masuk surga ini ya, ada transaksi jual beli. Ya. Kita harus membeli itu. Allah menjual sarana untuk masuk surga, maka kita harus beli. Ya. Jangan kita hanya
hanya berpangku tangan, tidak mengamalkan apa-apa, kosong amal kita, tapi kita berharap untuk bisa masuk surga. Sebaliknya, kata Ibrahim bin Adham, yang keenam, ya, kata beliau, tidak itu an-najata minan nar wa ramaitu anfusakum ilaiha. Kalian berharap, berdoa supaya selamat dari siksa neraka, tetapi kalian sendiri yang mencemplungkan, menjebloskan diri sendiri ke dalam api neraka. Kenapa? Karena amal kita yang gak benar, tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, kita doa, kita ingin selamat dari api neraka. Sebab itu, ini yang harus kita benahi di dalam diri kita masing-masing. Berikutnya Ibrahim bin Adham mengatakan apa? Qultu innal mauta haqqun. Kalian mengatakan bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti, hak. Walam tasta'iddu lahu, tetapi kalian tidak pernah melakukan persiapan untuk mati. Ya. Yang pasti di dunia ini hanya satu, yaitu kematian. Yang lainnya tidak pasti. Ya. Umur kita tidak tahu, rezeki kita tidak tahu, jodoh kita tidak tahu, ya. Bagaimana masa depan kita tidak tahu. Tapi yang pasti itu mati. Ya. Kematian ini adalah hak, satu hal yang pasti. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad SAW, sesungguhnya kematian yang kalian itu lari darinya, itu pasti akan menjemput dan menghampiri kalian. Waktu itu dalam Al-Quran disebutkan istilahnya, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu dha'iqah, seperti dia merasakan mencicipi. Kalau dalam bahasa Arab, dauqan itu merasakan sendiri, ya. Seperti kita merasakan makanan, mencicipi makanan itu rasanya seperti apa. Jadi seperti jiwa ini merasakan, pasti akan merasakan mencicipi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, tapi sayangnya kita sudah tahu itu satu kepastian, rumusan yang eksak bahwa kematian itu pasti, cuma kita tidak tahu kapan waktunya. Sayangnya kita tidak pernah melakukan persiapan untuk kematian. Ada yang melakukan persiapan untuk mati, dia sudah siapkan sebidang tanah untuk pemakaman keluarga. Ada dia beli kapling, ya, Memorial Garden atau apa itu, San Diego Hills, mahal harganya supaya bisa dimakamkan di tempat yang sejuk, rindang, nyaman, jadi taman buat bermain anak-anak cucunya, ya. Diusahakan, ya. Jadikan tempat penguburannya sebagai taman. Tapi apa dia sudah memberikan jaminan bahwa kuburannya itu akan menjadi taman? Maksudnya, kalau di atas kuburannya bisa menjadi taman, apakah dia bisa pastikan di dalam kuburannya, liang lahatnya itu bisa menjadi taman surga? Orang bisa bermain di atas kuburan kita dengan rumput yang baik, dengan tempat yang sejuk, taman untuk bermain anak-anak dan lain sebagainya. Tapi jangan-jangan ya, kuburan kita sendiri bukan menjadi taman, kenikmatan buat kita, tetapi justru akan menjadi, ya, palungnya neraka, tempat Allah menyiksa kita dengan azab kuburnya. Alhamdulillah. Sebab itu perlu kita persiapkan, ya, kematian ini. Sebagaimana kita melakukan persiapan untuk perjalanan, kita mau perjalanan tugas luar kota 5 hari saja kita lakukan persiapan.
Kita mau umroh, persiapan. Kita mau berangkat haji sebulan, kita lakukan persiapan. Ya. Itu perjalanan sebulan. Bagaimana perjalanan menuju akhirat ini ya? Di alam barzakh kita nggak tahu berapa lama, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, karena kita tidak tahu kapan kiamat itu. Ya. Begitu lama di dalam alam barzakh, persiapannya apa? Sebab yang menemani kita di alam barzakh, di alam kubur ini adalah amal kita, ya. Bukan anak istri. Ya. Kalau anak istri kita datang menziarahi kubur itu paling ya, setahun sekali. Ya. Sedihnya keluarga kalau ditinggalkan oleh mayit, ya, orang meninggal dunia, sedihnya paling seminggu masa berkabung. Ya. Istri paling sedih, nangis-nangisnya sebulan. Setelah itu udah kering air matanya. Ya. Udah senyum lagi, udah gak ada lagi ingat-ingat ya, suaminya. Ya. Paling hanya sekali ingatnya, ya. Sudah dilupakan. Harta kita yang kita kumpulkan juga sama, ya. Kita kumpulkan banyak-banyak untuk siapa lagi kalau bukan untuk mereka, dibagikan habis menjadi harta waris. Kalau kita tidak memiliki tabungan akhirat, memiliki investasi untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita jadi orang yang merugi. Na'udzubillah. Sebab itu ini etos akidah ini harus kita tanamkan, bagaimana kita menghadapi ya, kematian kita ya, dengan amal soleh, dengan kebaikan, dengan akhlak, ya, semua yang bisa kita tabung untuk kita petik nanti hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selagi masih bisa, masih hidup, masih bernafas, kita yang harus banyak beramal, bersedekah. Karena beda kualitasnya, ya, dengan orang misalnya sudah meninggal dunia lalu dia belum haji dihajikan oleh keluarganya, atau diwakafkan sebidang tanah atas nama bapaknya untuk supaya dapat pahala. Ini kadang nunggu orang lain yang melakukan ini yang enggak benar. Sebaliknya dilakukan itu semua ketika kita masih ada, masih sehat. Ada wakaf ini, ada sedekah ini, ada ini, semuanya itu justru dilakukan pada saat kita masih sehat. Ya. Jangan nunggu orang lain, keluarga kita yang melakukan kalau kita sudah tidak ada. Ya. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, Ibrahim bin Adham mengatakan, "Ishtaghaltum bi'uyubi ikhwanikum wa lam tashtaghilu bi'uyubi anfusikum." Kalian lebih sibuk mengurusi aib orang lain, tetapi tidak melihat aib diri sendiri. Ya, ini juga penyakit hati kita yang suka melihat orang lain sebagai penyebab kesalahan, penyebab kegagalan, ya, tetapi tidak pernah berkaca, ya, melihat diri kita sendiri. Padahal mungkin ya, kesalahan itu karena perbuatan diri kita. Kita lebih suka mengkambing hitamkan orang lain, ya, menjadikan orang lain sebagai objek sasaran, kemarahan, kekesalan dan lain sebagainya, tetapi kita tidak pernah ya, mengorek aib dan kekurangan diri kita sendiri. Yang kesembilan, kata Ibrahim bin Adham, akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkuru lahu. Kalian makan nikmat dari Allah, tetapi kalian tidak mau mensyukurinya. Ya. Yang ke-10, kata beliau, dafaltum mautakum wa lam taqtadihi. Kita sering mengantar orang, ya, mengantar jenazah untuk dikuburkan, tetapi kita tidak mengambil pelajaran. Kita izin ke kantor, Pak izin,
Saya hari ini nggak masuk karena keluarga yang meninggal dunia, saya nganterin jenazah dan sebagainya. Ya, sekedar izin saya, tapi apa pelajarannya dari itu? Ternyata kita tidak dapatkan. Banyak orang mengantarkan jenazah malah sibuk gosip, malah sibuk ngomong di belakang, ya, daripada betul-betul mengambil pelajaran dari peristiwa kematian yang dialami oleh saudara-saudara kita. Nah, inilah seharusnya menjadi penambah semangat dan vitamin untuk kita memperbaiki akhlak, memperbaiki akidah kita. Ya, bagaimana kita akan persiapkan diri kita ini sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan nasihat dari Ibrahim bin Adam ini bisa kita resapi, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena nasihat ini penting buat kita. Barangkali siapa tahu kita ini masih kekurangan nasihat, kalau itu kita harus baca, sering-sering membaca nasihat para ulama, orang-orang salafus shalihin, orang-orang saleh yang menghidupkan hati kita, menghidupkan akidah kita, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saudara diri jamaah rahimahullah, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.